Halo guys, kembali lagi di video saya. Saya Asia Munawaro, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 24C3 dengan NIM 3124101155. Dosen pengampu Bapak Makmun Effendi Eskom Mkon dengan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Nah, di sini saya akan memaparkan materi algoritma pengurutan atau sorting dan implementasinya di Python. Latar belakang, apa sih itu pengurutan atau sorting? Proses mengatur elemen data secara berurutan berdasarkan kriteria tertentu, numerik atau abjad. Yang selanjutnya, pentingnya pengurutan, mempermudah pencarian data, meningkatkan efisiensi pemrosesan data, membantu analisis statistik, media kuartil, dan mengoptimalkan algoritma. Konsep dasar pengurutan, komprasi dan penukaran. Elemen dibandingkan dan ditukar jika urutannya salah. 2. Stabilitas, menjaga urutan relatif data yang memiliki nilai sama. 3. Efisiensi, menggunakan waktu dan ruang secara optimal. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana algoritma pengurutan bekerja. Yang kedua, apa perbedaan dan kelebihan atau kelemahan dari bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Yang ketiga, bagaimana implementasi algoritma ini dalam Python. Jenis-jenis algoritma pengurutan ada 3. Yang ke-1 bubble sort, yang kedua insertion sort, yang ketiga selection sort. Yang pertama, bubble sort, algoritma sederhana di mana elemen-elemen dibandingkan secara berpasangan dan ditukar jika urutannya salah. Ini berlanjut hingga tidak ada lagi penukaran yang dibutuhkan. Yang kedua, insertion sort, algoritma ini menganggap elemen yang belum diurutkan sebagai satu set kartu yang diambil satu persatu dan dimasukkan ke tangan yang telah diurutkan secara benar. Yang ketiga, selection sort, algoritma ini secara berulang memiliki elemen terkecil dari sisa data dan menukar elemen tersebut dengan elemen pertama yang belum terurut. Ini diulang hingga seluruh data terurut. Algoritma bubble sort, passcode-nya membandingkan dua elemen bersebelahan dalam koleksi data. Pindahkan ke pasangan elemen berikutnya dan ulangi langkah 1 sampai ke 2. Ulangin langkah 1 sampai ke 3 untuk seluruh koleksi data hingga tidak ada. Array pertama 5, 1, 4, 2, 8, iterasi ke 1, 1, 5, karena dipindahkan dari nomor 2 ke 1, jadi 1, 5, 4, 2, 8, iterasi kedua 1, 4, 5, 2, 8, iterasi ketiga 1, 4, 2, 5, 8, iterasi terakhir 1, 2, 4, 5, 8. Implementasi Python-nya bubble sort. Array-nya 5, 1, 4, 2, 8, n dengan len array, dan seterusnya. Print sorted array. Outputnya jadi 1, 2, 4, 5, 8 karena sudah terurut. Kelebihan bubble sort, sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk pengurutan data dalam jumlah kecil, stabil atau tidak mengubah urutan relatif elemen dengan nilai yang sama. Kelemahannya, tidak efisien untuk dataset besar dengan kompleksitas waktu ON pangkat 2, banyak melakukan pertukaran yang tidak perlu. Yang kedua, algoritma inserting sort. Passcode-nya atau artinya, algoritma memulai dengan menganggap bahwa elemen pertama dalam data sudah dalam keadaan terurut. Algoritma kemudian memilih elemen kedua dan membandingkannya dengan elemen pertama. Jika elemen kedua lebih kecil, algoritma menukar posisi keduanya. Bandingkan dan sisipkan elemen tersebut ke bagian terurut di posisi yang benar. Ulangi hingga semua elemen terurut. Contoh, array pertama 3, 7, 4, 9, 5, iterasi 1, 3, 7, 4, 9, 5, iterasi kedua 3, 4, 7, 9, 5, iterasi terakhir yang ketiga 3, 4, 5, 7, 9. Implementasi Python inserting sort. Array-nya
37495 for I in range 1 len array k array kurung 1 dan outputnya sort array 34579. Kelebihan inserting sort: efektif untuk data yang hampir terurut, stabil dan sederhana untuk diimplementasikan, memiliki performa yang baik untuk dataset kecil. Setelah itu ada juga kelemahannya. Yang pertama, tidak efisien untuk dataset besar dengan kompleksitas waktu (ON) dan performa menurun jika data dalam keadaan sangat tidak terurut. Selanjutnya, algoritma selection sort. Berikutnya, algoritma membagi koleksi data menjadi dua bagian yang sudah terurut dan bagian yang belum terurut. Algoritma mencari elemen terkecil dalam bagian yang belum terurut dan menukar elemen dengan elemen pertama dalam koleksi. Proses ini terus berlanjut hingga semua elemen dalam koleksi terurut. Contoh, array pertama 63852, iterasi 1 23856, menukarkan elemen terkecil ke depan. Lalu iterasi 2 23586, iterasi 3 23568. Implementasi Python-nya, inputkan array-nya for I in range len array dan sebagainya. Hasil outputnya adalah 23568. Kelebihan selection sort: mudah dipahami dan diimplementasikan, menghubungkan jumlah operasi pertukaran yang minimal. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak stabil atau dapat mengubah urutan elemen dengan nilai yang sama. Kompleksitas waktu ON2 pada semua kasus sehingga tidak efisien untuk data besar. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma pengurutan adalah metode untuk mengatur elemen dalam daftar atau array ke dalam urutan tertentu, baik menaik maupun menurun. Bubble sort sederhana tetapi tidak efisien untuk dataset besar. Insertion efisien untuk dataset kecil dan hampir terurut dalam kasus terburuk. Selection sort mudah diimplementasikan tetapi juga tidak efisien untuk dataset besar. Dari pengimplementasian di Python, ketiga algoritma ini dapat diimplementasikan dengan mudah dengan masing-masing cara kerja yang berbeda. Lalu yang terakhir, pentingnya memahami algoritma pengurutan penting untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan efisiensi pengolahan data.